Bismillahirrahmanirrahim. Oke Ananda, jadi ini adalah suasana kelas kalian. Bunda harap penampakan suasana kelas ini bisa sedikit mengobati rasa rindu kalian yang sepertinya pasti sudah amat sangat merindukan untuk bisa datang ke kelas, untuk bisa datang ke sekolah, untuk bisa ketemu sama teman-temannya, untuk bisa ketemu sama bapak bunda. Jadi inilah suasana kelas kalian. Jadi hari ini selamat datang di kelas IPA sama Bunda Salma. Sebelumnya Bunda buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi, dan semangat beraktivitas, khususnya buat belajar hari ini. Jadi sebelumnya Bunda mau mengucapkan terima kasih banyak karena telah berkenan untuk menonton video ini. Semoga apapun yang Bunda sampaikan di video pembelajaran ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Nah, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Bunda mau tanya dulu nih, kira-kira masih ingat gak sih materi kita sebelumnya tentang apa? Sudah tahu kan? Hari ini kita belajar IPA. Jadi sebelumnya kita sudah bahas tentang apa nih? Ayo, siapa yang masih ingat? Oke, Bunda kasih bocoran sedikit. Jadi sebelumnya kita itu udah belajar tentang gerak. Nah, masih ingat kan? Gerak itu apa? Jadi kita kemarin udah menganalisis gerak itu banyak sekali, dan gerak itu bisa terjadi ataupun bisa dilakukan oleh semua benda, semua makhluk, baik itu makhluk hidup ataupun makhluk tak hidup atau benda mati. Nah, tapi kalau seandainya pada makhluk hidup, kenapa dia bisa bergerak? Karena jawabannya dia punya yang namanya sistem gerak. Sementara kalau pada benda mati, kenapa dia bisa bergerak? Karena adanya gaya yang diberikan pada benda tersebut. Misal nih, piala ini, kalau seandainya dia didiemin seperti ini, dia tidak akan mampu bergerak. Kalau seandainya Bunda tarik, nah, dia pasti akan bergerak. Jadi kemarin sudah Bunda jelaskan bahwa gerak itu, kalau menurut ilmu biologi adalah kemampuan makhluk hidup untuk merangsang. Jadi itu yang pertama ya sebenarnya. Terus yang kedua, sebenarnya dalam pengertian fisika, gerak itu adalah perubahan posisi benda. Jadi ketika benda mengalami pindah posisi, maka pada saat itu dia sedang melakukan yang namanya gerak. Oke. Tapi kalau pengertian perubahan posisi terhadap perubahan posisi benda itu juga bisa diartikan untuk makhluk hidup. Jadi kalau seandainya sebagian dari anggota tubuh kita atau keseluruhan dari anggota tubuh kita ini berpindah posisi, maka pada saat itu kita ataupun makhluk hidup tersebut dianggap sedang bergerak. Sama ya. Jadi Bunda harap sudah memahami dengan sangat baik pengertian gerak dan juga penyebab kenapa benda itu bisa bergerak, kenapa makhluk hidup itu bisa bergerak. Nah, hari ini kita akan bahas lebih lanjut tentang apa nih? Jadi kan tadi Bunda udah nanya kalau pada makhluk hidup kenapa dia bisa bergerak? Jawabannya karena dia punya sistem gerak. Sistem gerak yang akan kita bahas di hari ini itu adalah sistem gerak pada manusia, pada kita. Oke. Nah, jadi materi kita hari ini itu tentang sistem gerak pada manusia. Jadi kalau seandainya kita bicara tentang sistem, berarti ada banyak organ-organ yang bekerja atau yang ikut terlibat dalam sistem tersebut. Nah, kalau sistem gerak berarti ada yang namanya organ atau alat untuk membuat makhluk hidup itu bergerak, dalam hal ini manusia. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya, kemarin sudah juga sempat Bunda singgung, kita itu bisa bergerak, alat gerak utama kita adalah yang atas tangan, terus tuh yang bawah kaki. Jadi alat gerak utama kita itu tangan sama kaki, ini anggota gerak. Tapi sebenarnya di dalam tubuh kita ini ada yang namanya tulang. Nah, jadi bayangkan kalau seandainya anggota tubuh kita ini tidak punya yang namanya tulang, otomatis nggak gini nih, tangan nih kan di jari-jari ini ada tulang. Bayangkan kalau nggak ada tulangnya, otomatis dia nggak bisa gini ya, daging semua, sama kayak kita pegang daging sapi yang tanpa tulang. Nah, kira-kira tubuh kita, keadaan tubuh kita seperti itu kalau tidak punya tulang. Nah, tulang di sini bekerja atau berfungsi sebagai alat gerak pasif manusia. Jadi tulang itu adalah alat gerak pasif. Nah, Bunda, apa maksudnya alat gerak pasif? Maksudnya tulang ini akan digerakkan oleh organ lain untuk kita bisa bergerak. Jadi alat gerak pasif itu artinya tulang akan digerakkan oleh
alat gerak yang lain atau organ yang lain untuk bisa mampu bergerak. Nah, dalam hal ini alat gerak aktifnya adalah otot. Otot itu daging ya. Otot itu bahasa biologinya untuk daging. Jadi tulang ini bisa bergerak karena ada kerjasama antara otot dan daging. Nanti ada kerjasama antara yang namanya hubungan antar tulang-tulang yang disebut dengan sendi dan lain-lain. Nah, itu akan kita bahas pertemuan selanjutnya. Tapi hari ini kita bahas lebih jauh dulu tentang tulang. Nah, setelah tadi tahu bahwa tulang itu adalah alat gerak pasif, sekarang kira-kira kalau secara sekilas pasti kalian sudah paham ya fungsi tulang itu adalah apa. Jadi fungsi tulang itu ya untuk membantu anggota tubuh kita, jadi untuk bekerja sama-sama otak untuk melakukan yang namanya gerak. Tapi lebih spesifiknya fungsi tulang itu ada 3 yang utama. Yang pertama, tempat melekatnya otot lurik. Jadi bayangkan kalau nggak ada tulang di tubuh kita tadi kata Bunda, daging-daging atau otot ini nggak ada tempat menempel, tempat melekat. Jadi fungsi utama dari tulang adalah untuk menempelkan atau melekatkan otot. Kalau ototnya itu adalah otot lurik yang membantu dalam sistem gerak manusia. Nah, yang kedua, tempat sumsum kuning yang mengandung lemak. Jadi di dalam tulang ini ada sumsum kuning yang mengandung banyak lemak. Terus yang ketiga, tempat pembentukan sel darah merah dan sel darah putih. Jadi kan nanti kita akan bahas yang selanjutnya bahwa tulang itu ada banyak sekali jenis-jenisnya. Nah, beberapa tulang itu dia mengandung yang namanya sel-sel darah. Nah, karena tulang itu mengandung sel-sel darah, di sel-sel darah itulah dilakukan proses pembentukan sel darah merah dan juga sel darah putih. Oke, sudah paham sampai sini tentang fungsi tulang sama pengertian tulang sendiri? Kita akan lanjutkan ke jenis-jenis tulang. Nah, sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis tulang. Jadi jenis-jenis tulang itu yang pertama berdasarkan bentuk. Kalau berdasarkan bentuk, jenis tulang itu ada 4 sebenarnya, tapi yang umum itu ada 3. Nah, di sini ada ya di modul kalian. Yang pertama itu tulang pipa. Jadi tulang pipa itu otomatis tulang yang bentuknya seperti pipa memanjang, terus dia ujungnya berbonggol. Nah, terus yang kedua tulang pipih. Ini pipih ya, Nak. Gepeng istilahnya, ini tulang pipih. Terus yang ketiga ada tulang pendek. Jadi dia kalau tulang pendek bentuknya itu pendek, bentuknya itu agak bulat, terus ukurannya kecil ya, pendek. Makanya disebut tulang pendek. Dan yang terakhir sebenarnya ada yang namanya tulang tak beraturan. Jadi bentuk tulangnya itu tidak beraturan seperti yang ada di tulang belakang kita. Oke, di ruas tulang belakang sini. Oke, sudah paham sampai sini. Nah, selanjutnya, oke, bentar. Sebelumnya, ketiga tulang ini mereka mengandung yang namanya sumsum merah juga ya, untuk tempat yang tadi pembuatan sel darah merah dan juga sel darah putih. Nah, terus yang kedua, jenis-jenis tulang itu bisa dibedakan menjadi berdasarkan teksturnya. Kalau berdasarkan teksturnya, tulang itu dibedakan menjadi 2, yaitu tulang rawan dan juga tulang keras. Nah, kalau tulang rawan otomatis ya dia tulang yang lunak ya. Terus ada yang namanya tulang keras, otomatis tulang yang keras, yang dari luar itu keras. Kalau tulang rawan yang menyusun di bagian dalam dari tulang penyusun rongga tubuh kita. Nah, jadi Allah itu sudah adil menciptakan ada 2 jenis tulang berdasarkan teksturnya. Ada yang rawan, ada yang keras. Coba bayangkan kalau keseluruhan dari tubuh kita ini tulangnya keras. Bagaimana dengan hidung? Bagaimana dengan telinga? Nah, untuk hidung sama telinga inilah yang disusun oleh tulang-tulang rawan. Nah, untuk tulang keras sendiri itu bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tulang kompak dan tulang spons. Tulang kompak ini yang membuat tulang keras itu luarnya menjadi keras. Jadi lapisan luar dari tulang keras itu yang membuatnya menjadi kuat dan keras itu adalah tulang kompak. Dan penyusun di dalam tulang keras itu ada yang namanya tulang spons yang bentuknya yang teksturnya sedikit lebih lunak dari tulang kompak. Nah, selanjutnya yang perlu kalian ketahui bahwa bagian luar dari tulang keras itu dia sebenarnya melindungi yang namanya sistem Hafiz. Nah, ini ya, ini ada di modul kalian. Jadi
sistem Haffers itu yang berisi pembuluh darah kita, serabut saraf kita, sama apa istilahnya saluran limfa. Nah, jadi yang melindungi, kalau seandainya tidak ada tulang keras yang melindunginya, otomatis bakal terganggu kan, bakal diganggu sama yang dari luar, maksudnya bisa rusak, bisa pecah pembuluh darah itu dan semacamnya. Nah, jadi saluran Haffers itu, ini yang ada di sistem Haffers itu keseluruhan ini. Jadi ada saluran Haffers, terus ada lacuna, ada lamella, sama canaliculi. Nah, canaliculi ini penghubung dari lacuna sama saluran Haffers. Lacuna ini lubang-lubang ini ya, bekas sel-sel yang sudah mati. Kalau lamella ini lapisan osteosit. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke tulang kompak sama tulang spons yang tadi sudah Bunda jelaskan, bahwa tulang kompak itu yang membuat lapisan luar dari tulang keras ini kuat ya. Terus di dalamnya ada yang namanya tulang spons. Nah, kalau kita perhatikan penampang ini, nah ini penampang ini ada juga di modul kalian. Jadi di sini bisa kita lihat dengan jelas bahwa di sini ada tulang spons. Nah, ini tulang spons. Terus yang ini mana nih? Nah, yang ini, yang bagian luar ini tulang kompak, dan keseluruhan ini kurang lebih penampang dari tulang yang tersusun di dalam anggota tubuh kita. Nah, mungkin itu saja untuk materi kita hari ini. Materinya singkat, masih tentang tulang. Jadi Bunda simpulkan bahwa kenapa manusia itu bisa bergerak, karena dia punya sistem gerak. Jadi sistem gerak ini tersusun dari banyak alat-alat gerak. Salah satunya adalah tulang sebagai alat gerak pasif. Alat gerak pasif kenapa Bunda? Karena akan ada organ lain yang membuat tulang ini digerakkan, yaitu oleh otot. Nah, fungsi utama tulang itu ada 3 sebagai tempat melekatnya otot. Otot apa tadi? Otot lurik untuk membantu sistem pergerakan pada manusia. Terus yang kedua ada sebagai tempat sumsum kuning yang mengandung lemak. Dan yang ketiga sebagai tempat pembentukan sel-sel darah, baik itu sel darah merah ataupun sel darah putih. Nah, jenis-jenis tulang itu bisa dibedakan berdasarkan bentuk, ada 3, tulang pipa, tulang pipi, sama tulang pendek. Dan tulang-tulang ini ya dia mengandung sel-sel darah tadi untuk melakukan proses pembentukan sel darah merah ataupun sel darah putih. Nah, yang selanjutnya jenis-jenis tulang itu bisa dibedakan berdasarkan teksturnya. Jadi kalau berdasarkan teksturnya ada tulang rawan, ada tulang keras. Nah, tulang rawan ini otomatis yang lunak ya, yang strukturnya lunak, yang teksturnya lunak. Jadi contohnya tadi pada hidung, pada telinga. Nah, terus yang kedua, ini juga nggak adil kan kalau seandainya di tubuh kita tulangnya rawan semua. Otomatis ya gimana? Nggak berdiri tegak dong kita. Makanya ada yang namanya tulang keras. Nah, tapi tulang keras ini nggak 100% keras karena di dalamnya masih ada yang namanya tulang spons. Tulang spons ini yang penyusun bagian dalam dari tulang keras. Oke, jadi demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat. Semoga bisa kalian pahami tentang tulang terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan bahas tentang sendi, yaitu hubungan antar tulang. Nah, jadi tetap semangat belajarnya. Jika ada pertanyaan dari video ini ataupun apapun tentang tulang, bisa ditanyakan langsung sama Bunda Salma. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tetap semangat, dan jangan lupa untuk ikhlas. Bunda tutup.